أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah masjid, kasih tahu nih, al-mustaghfirin, orang-orang yang meminta ampunan. Wal-mustaghfirin, orang-orang yang meminta ampunan. Wal-mustaghfirin bil ashar, orang yang meminta ampunan di waktu sahur. Ciri ulul albab adalah orang-orang yang as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yaitu ulul albab itu hamba Allah yang dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran ada 5. 1, as-sabirin yang sabar, as-sadiqin yang jujur, al-munfiqin orang yang suka bersedekah, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang suka minta ampun di waktu sahur. Mustaghfirin. Semoga jemaah semuanya termasuk golongan hamba Allah yang dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, insyaallah gak lama insyaallah kita sampaikan tentang masalah ghaib. Ada tulisan sedikit ya, ada ilmu ghaib menurut ahli sunnah wal jamaah. Ilmu ghaib, ilmu mengetahui ghaib, hal-hal yang ghaib yang tidak diketahui banyak orang. Masa depan seseorang, nasibnya seseorang. Biasanya orang ngeramal itu barang hilang di mana, itu ghaib. Kemudian cerita masa lalu, misalkan kuburan ini kisahnya lengkapnya kayak apa, kan nggak ada yang tahu karena sudah lewat masa. Itu jadi ghaib. Kematian seseorang, orang ini mati kapan, itu perkara ghaib, perkara ghaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ada beberapa tempat, yang paling jelas dalam surah An-Naml. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba, penduduk langit dan penduduk bumi semuanya tidak ada yang tahu yang ghaib, tidak ada yang tahu tentang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan di dalam hati kita, setiap kaum muslimin, bahwasanya enggak ada yang tahu tentang yang ghaib kecuali Allah semata. Jadi orang ini mati kapan? Enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Besok pasti terjadi bagaimana? Kalau memperkirakan orang bisa, tapi kalau memastikan tidak akan bisa. Ini ghaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Dalam surah Al-Jin juga ditegaskan, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
Dialah Allah alimul ghaibi, yang tahu tentang yang ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibi ahada, tidak akan pernah memberikan pengetahuan yang ghaib kecuali ahada, kepada siapapun, illa man irtadha min rasul, kecuali kepada seorang rasul yang diwahyukan dalam beberapa hal saja, tidak semuanya, dalam hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya. Maka kita juga ingat tentang kisahnya Nabi Sulaiman, bahwasanya jin juga nggak tahu tentang yang ghaib. Yaitu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada tentaranya, yaitu para jin, untuk membangun istana yang megah. Maka Nabi Sulaiman duduk di atas kursi, kemudian memantau pembangunan. Duduk semua orang, termasuk diantaranya jin-jin, tetap melaksanakan semua perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka terus dilaksanakan seluruh proyek-proyek yang Nabi Sulaiman berikan. Ayo kamu buat istana begini, kamu di sana membuat tambahan istana, begitu terus banyak. Nabi Sulaiman duduk di atas kursi. Kemudian Nabi Sulaiman sambil memegang tongkat. Ternyata tiba-tiba Nabi Sulaiman jatuh dari kursinya, tersungkur dan jatuh tergeletak, tidak bergerak apa-apa. Kemudian orang pada datang, ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia sudah lama sekali. Tapi orang-orang tidak tahu. Para setan-setan, para jin-jin itu mengerjakan istana, membangun istana. Ceritanya candi Sewu itu. Nah, kalau ini cerita asli, bahwasanya para setan-setan membuat istana-istana, membuat proyek-proyeknya Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tersungkur jatuh. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allaw kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Ya. Dalam surah Saba. Ketika Nabi Sulaiman jatuh tersungkur, maka tabayyanatil jin, maka jelaslah kepada jin bahwasanya kalau seandainya mereka mengetahui yang ghaib, yaitu tentang kematian Nabi Sulaiman yang sudah mati beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, sudah lama, tidak hanya 1 bulan, lebih daripada itu. Karena Nabi Sulaiman jatuhnya adalah karena tongkatnya itu dimakan rayap. Ya. Falamma kemudian ketika takulu minhu sa'atah, ketika takul ardu minhu sa'atah, ketika rayap tanah telah memakan tongkatnya, maka jatuhlah Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman bawa tongkat, dan tongkatnya jatuh karena ngurup jatuh. Kemudian orang-orang tahu karena ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal sudah lama. Maka jelaslah bahwasanya jin yang selalu dia melaksanakan proyek Nabi Sulaiman, tahu bahwasanya kami mengakui tidak mengetahui yang ghaib, yaitu kematian Sulaiman. Nggak ngerti. Artinya jin nggak ngerti kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, nggak tahu memprediksi kematian seseorang, kapan seseorang mati, kapan seseorang meninggal, itu dia nggak tahu. Buktinya Nabi Sulaiman meninggal, mereka nggak tahu, dan mereka tetap melaksanakan proyek-proyek. Karena banyak dari jin-jin itu melaksanakan proyek Nabi Sulaiman itu karena terpaksa, karena nggak berani kepada Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, merasa bebas. Wah, bebas kita. Ngapain melaksanakan proyek-proyek ini? Nggak usah. Mereka itu nggak mau sebenarnya. Tapi jin-jin, mau yang muslim mau yang kafir, khususnya yang kafir itu terpaksa. Semua terpaksa. Ketika tahu Nabi Sulaiman meninggal dunia,
maka jin-jin kafir sudah nggak mau lagi mengabdi kepada Nabi Sulaiman. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jin tidak tahu tentang yang gaib. Allah berfirman di surah Al-Jin, Allah tidak akan memberitahukan kepada siapapun tentang yang gaib, ya, kecuali kepada Nabi. Artinya Nabi juga nggak tahu kecuali kalau dikasih tahu. Nabi juga nggak tahu tentang yang gaib. Nabi tidak tahu tentang yang gaib. Contohnya Nabi tidak tahu tentang yang gaib. Itu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Nabi perjalanan perang. Nabi melakukan perjalanan perang, kemudian perang dengan musuhnya, selesai, kemudian pulang. Itu melawan Bani Mustalik. Bani Mustalik itu orang Yahudi. Kemudian orang Yahudinya kalah, kemudian dapat harta rampasan yang banyak. Kemudian ada juga tawanan perempuan namanya Juwairiyah, ya. Pulang dari peperangan. Di tengah perjalanan, Aisyah yang pada saat itu ikut dengan Nabi, itu kalungnya hilang. Kalungnya hilang. Di tengah jalan kalungnya hilang. Kemudian akhirnya Aisyah mengatakan, "Ya Nabi, kalung saya jatuh, hilang. Jadi tolong berhenti sejenak. Saya mau cari kalung saya." Oh gitu. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Kita cari kalung. Ya. Kemudian Nabi juga memerintahkan sahabat-sahabat tolong dibantu itu mencari kalungnya istri saya Aisyah. Itu di tengah padang pasir yang gelap gulita, nggak ada air, mereka belum sholat isya lagi, belum sholat isya, belum sholat maghrib, dan kalau gelap gulita, cari-cari, Aisyah nyari, nggak ketemu, para sahabat nyari, nggak ketemu, dan nyari di sana padang pasir itu, akhirnya udah capek. Orang ketemu namanya mencari barang nggak ketemu. Nabi sendiri sudah capek juga, udah saya istirahat saja, dan capek habis perang, perjalanan juga jauh, masih belum sampai Madinah, masih di tengah jalan. Dengan bisa bayangin itu perjalanan, misalkan di sini Surabaya, tengah jalan itu padang pasir itu tidak punya air, nggak punya banyak perbekalan, kemudian harus nyari kalung, capek rasanya. Akhirnya beberapa sahabat itu mendatangi Abu Bakar, boro-boro anakmu, jadi perjalanan pulang terlambat. Abu Bakar jadi gak enak toh, datang ke Aisyah dicubit itu ininya, coba ada pinggangnya, boro-boro kue, udah jalur kalung barangnya. Nah, langsung boleh kan penak, jalur kalung. Nabi sendiri udah tidur, sudah capek. Itu nggak tahu di mana kalung. Terus akhirnya sudah, kalau gitu kita pulang saja. Nanti pulang nggak nyampe di Madinah, nanti kalau kelamaan kita pulang saja. Akhirnya bilang sama kanjeng Nabi, kita pulang saja udah. Putuskan segera pulang. Ternyata tiba-tiba apa? Ketemu kalungnya. Di mana ibu-ibu, bapak-bapak, kalungnya? Ada di bawahnya onta yang dinaiki Aisyah. Orang tuh di mana ontanya itu? Beliau naik onta, bawahnya itu di situ. Dok ini tuh malah. Tahu nggak ketemu-temuan ini. Kayak gitu ceritanya. Akhirnya diambil kalungnya dan berjalan alhamdulillah. Tapi sebelum jalan turun ayat tentang perintah surah Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn.
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Surah Al-Maidah ayat 6. Intinya di situ, kalau kamu pengen sholat kemudian kamu tidak menemukan air, maka kamu ambillah debu untuk tayamum. Kau usap wajahmu dan kau usap tanganmu. Kemudian kamu sholat. Nah, setelah turun ayat ini, maka Nabi SAW, ayo kita pada sholat. Setelah sholat gak usah pakai air. Di sini gak ada air. Mari sekarang kita tayamum. Sejak itulah tayamum disyariatkan. Jadi maka Usaid bin Hudair kemudian datang ke Abu Bakar, ini berkahnya kalung. Goro-goro kalung akhirnya ada perintah tayamum. Kan di situ nggak ada air. Itu kan sebelumnya kan nggak ada perintah tayamum. Udah lama itu, udah lama bertahun-tahun itu kalau sholat mesti harus pakai wudu, pakai air. Gitu. Tapi ada kejadian di tempat itu nggak ada air, susah turun ayat. Ya makanya alhamdulillah ya. Kemudian akhirnya sholat maghrib isya. Para bapak ibu yang kami muliakan, yang menjadi dalil di sini adalah Nabi nggak tahu kalungnya di mana. Artinya Nabi tidak tahu yang ghaib. Tapi nggak ngerti. Lah kalau ngerti, lah ngapain lo cari-cari itu? Dadak suwe-suwe di sini langsung karena tahu ghaib ya udah langsung di situ udah cari. Dan ngapain harus pergi kemana-mana? Mau ternyata juga kalungnya ada di bawah untanya. Artinya Nabi itu sebenarnya kalau nggak ada wahyu dari Allah, tidak dikasih tahu malaikat Jibril, ya nggak tahu juga gitu, nggak tahu juga. Itu Nabi nggak tahu. Nah, makanya illa man irtadha min rasulin. Jadi kecuali kalau Nabi itu dikasih tahu tentang wahyu. Ada lagi sebab tentang turunnya surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu sebab turunkan ada cerita, ada peristiwa yang melatar belakangi turunnya surah Al-Kahfi. Apa itu ceritanya? Saya tahu. Yaitu ada pertanyaan. Kenapa Bu? Ada 3 pertanyaan. Orang kafir Quraisy, ya, saat itu Nabi sudah hijrah ke Madinah. Orang kafir Quraisy namanya An-Nadhr bin Harits dan juga Uqbah bin Abi Mu'id. Ini sebelum perang Badar ya, tapi Nabi sudah ke Madinah. Orang ini nyusul ke Madinah, 2 orang, terus menemui orang-orang Yahudi di Madinah. Kemudian An-Nadhr ini kan orang-orang kafir Quraisy, An-Nadhr dan Uqbah bin Abi Mu'id, tokoh pentolan orang-orang kafir Quraisy. 2 orang ini datang kepada orang Yahudi. Orang Yahudi, kan di sini ada Muhammad ini. Kalian itu percaya nggak sama Muhammad? Saya nggak, kami nggak percaya. Udah, kalau gitu kita kerjasama aja. Saya tuh mau mengetes Muhammad itu. Kasih pertanyaan yang sulit. Oh gitu. Kata orang Yahudi, gini aja, tanya kamu kepada Muhammad 3 perkara. 1, tolong tanyakan kepada Muhammad tentang ceritanya orang, ada beberapa pemuda yang dia tidur di dalam gua yang ratusan tahun. Coba ceritakan, minta diceritakan sama dia. Mesti nggak ngerti dia, mesti nggak ngerti karena cerita ini cerita masa lampau, dia nggak ngerti mesti. Dan itu. Yang kedua, tolong minta kepada dia diceritakan kisahnya raja yang hebat, yang raja dunia, yang kekuasaannya barat sampai timur, belahan bumi semua dia kuasai, seluruh bumi dia kuasai. Itu raja siapa namanya? Kemudian yang ketiga, tolong tanyakan tentang masalah nyawa, ruh. Ruh itu kayak apa, bentuknya kayak apa, dan terusnya bagaimana? Tanyakan kepada Muhammad. Udah, ini mesti raiso.
ben isin deh. Nanti malu kalau dia nanti malu nanti isinan. Nah, itu saja saran saya. Akhirnya setelah ketemu dengan orang Yahudi, pemuka Quraisy ini An-Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ayth menemui Rasulullah SAW. Sampai di rumah Rasulullah, kemudian bertamu, kemudian tamu baik-baik itu. Kemudian singkat cerita mengatakan, "Wahai Muhammad, kedatangan saya ke sini mau bertanya tentang 3 perkara. Kalau kamu bisa jawab ini, berarti kamu nabi. Kalau kamu nggak bisa jawab ini, kamu nggak nabi." Nah, kemudian tanya, "Muhammad, ayo ya, saya tanya 3 perkara. Satu tentang beberapa pemuda yang tidur ratusan tahun. Yang kedua tentang raja. Siapa itu raja itu? Yang dia menguasai seluruh bumi, barat sampai timur, semua belahan bumi semua dia kuasai. Siapa dia? Kemudian tolong ceritakan tentang roh." Kata Nabi, jawabnya gimana? "Ukhbirukum ghadan." Tenang mas, besok tak jawab. Masalah kamu, pertanyaanmu besok tak jawab. Mesti tak jawab besok. Karena biasanya tuh kalau ada pertanyaan ya malaikat Jibril datang kasih wahyu. Ternyata besok ditunggu, nah malaikat Jibril tidak datang. Ditagih, "Muhammad piye? Jawabannya apa?" Sesok. Akhirnya ditunggu besoknya lagi. Malaikat Jibril nggak datang pula. "Piye Muhammad? Piye jawabannya?" "Yo sesok." Gitu sampai beberapa kali, sampai orangnya, "Kamu nih besok terus yang bener, kamu ini tahu apa enggak? Bilang aja kalau nggak ngerti." Gitu. Udah sampai akhirnya Nabi pun sedih. Sampai setengah bulan, 15 hari baru datang malaikat Jibril menurunkan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu menjawab pertanyaan satu tentang pemuda-pemuda yang tidur di dalam gua ratusan tahun. Ceritakan depannya tuh, "Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba." Terusnya itu, pemuda kahfi itu pemuda yang hidup di masa raja yang zalim, yang memerintahkan semua supaya menyembah berhala dan dia tidak mau. Kemudian pemuda-pemuda itu melarikan diri. Kemudian pemuda itu akhirnya sampai di gua. Kemudian mereka berdoa, "Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada." Ya Allah, kasih petunjuk atas masalah yang kami hadapi ini. Akhirnya sudah ditidurkan oleh Allah di situ. Wala bizufi kafihim salatamiatin sinina tis'a, dan mereka tidur di gua selama 309 tahun kata Al-Qur'an. Diceritakan lengkap di situ, terjawab semua. Kemudian tentang raja yang menjadi raja seluruh bumi dari barat sampai timur, belahan bumi semua dikuasai. Maka Allah pun menjelaskan, "Yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Kemudian inna makkanna lahu min kulli amrin syababa. Sudah sebutkan semua ceritanya Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain yang dia pasukannya banyak dan seluruh bumi ditaklukkan. Enggak ada yang enggak ditaklukkan, semua ditaklukkan. Dari barat timur sampai ujung barat tenggelamnya matahari, kemudian sampai timur terbitnya matahari, semua dilalui semuanya. Dan ketemu Ya'juj wa Ma'juj, lengkap diceritakan. Kemudian dijawab pula yang ketiga tentang ruh. Tapi masalah ruh karena jawabannya dari Allah, masalah ruh itu masalahnya Allah Subhanahu wa taala, perkara yang hanya diketahui oleh Allah, saya pun tidak tahu. Yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Kecuali hanya sedikit saja yang diberitahukan. Sudah terjawab semua. Akhirnya 2 orang itu KO, kemudian balik ke rumah, ke Mekah lagi, An-Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nanti mereka ikut perang Badar, dan perang Badar kalah dan mereka terbunuh 2 orang. Tapi yang menjadi bukti di sini, menjadi dalil nopo, bahwasanya Nabi tidak tahu yang gaib kecuali kalau dikasih wahyu. Makanya besok mengatakan, "Besok saya jawab." Ternyata besok tidak tahu, nggak ngerti.
Ya. Kalau ada orang dukun-dukun kemudian datang bawa orang kemudian kesurupan di sini, ceritakan ini masa lalunya ini, ngapusi KBB. Ada yang tahu itu, ya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mereka rekayasa, mereka yang ngomong saja, nggak bisa dipastikan kebenarannya. Ya. Jadi nggak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang jin hidupnya memang ada yang ratusan tahun, sehingga kalau memang dia betul-betul hidup ya bisa saja dia tahu. Ya, kalau umurnya, cuman detailnya pasti tidak sampai detail banget. Yang tahu detailnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kebohongan yang nanti disisipkan untuk menjerumuskan manusia. Oke, jadi contoh-contohnya banyak sekali. Contoh-contohnya banyak sekali bahwasanya Nabi itu tidak mengetahui. Satu lagi terakhir. Nabi itu pernah didatangi oleh Fatimah binti Qais. Seorang sahabat perempuan. Fatimah binti Qais itu punya suami, tapi suaminya marah-marah, kemudian akhirnya menceraikan Fatimah. Fatimah, tak cerai kamu. Gampangannya gitu. Udah akhirnya dicerai. Dan dicerai, udah gitu Fatimah nggak dikasih barang-barang untuk apa itu, cuma pokoknya dicerai saja, nggak punya siapa-siapa dia. Setelah itu menemui Nabi, saya dicerai sama suami saya, bagaimana, saya nggak punya rumah lagi, saya dicerainya 3 kali itu udah pol, saya dicerai tolak bain namanya, tolak yang tidak bisa kembali lagi, dan saya nggak punya apa-apa dan saya nggak dikasih apa-apa gitu, oleh suami saya. Kata Nabi, ya sudah kalau gitu kamu nunggu iddahnya, masa iddah itu di rumahnya Abdullah ibnu Umi Maktum. Ya, dan itu akhirnya dia udah berada di keluarganya seorang sahabat yang buta yang namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Di situ bersama keluarganya Abdullah bin Maktum, ada istrinya Abdullah bin Maktum, ada anaknya, disitulah hidup di situ dia. Kemudian Nabi bilang, nanti kalau kamu sudah selesai masa iddah kamu, tolong saya kasih tahu. Oh iya ya Nabi. Setelah selesai iddah, maka Fatimah binti Qais langsung dilamar 2 orang. Satu Abu Jahm, yang kedua dilamar oleh siapa? Namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Lamar Abu Jahm ngomong sama Fatimah, kamu sudah selesaikan iddahnya, saya berniat untuk menikahi kamu wanita baik, saya tak nikahi kamu, gimana itu, nerima enggak? Saya lamar kamu. Saya pikir-pikir dulu. Setelah dipikir-pikir dulu, datang lagi yang lain. Muawiyah, masih single toh, belum nikah toh kamu gitu? Belum. Nikah sama saya aja ya, saya lagi cari istri ini. Terus kata Fatimah, nanti saya pikir-pikir dulu. Ya. Akhirnya Fatimah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dilamar oleh 2 orang. Satu Abu Jahm, yang satu siapa tadi? Muawiyah. Gimana pendapat panjenengan, saya nikah sama siapa? Lamaran mana yang saya terima? Kemudian Nabi mengatakan, wahai Fatimah, Abu Jahm itu orangnya keras. Saya khawatir nanti kamu di KDRT nanti. Jadi jangan nikah sama Abu Jahm. Saya tahu wataknya keras. Yang kedua Muawiyah itu sa'luq la malalahu. Dia itu botak. Botak ini kiasan, bukan betul-betul botak. Ranti duit, kerapis. Lama lalu nggak punya duit. Ya nggak apa-apa kamu, tapi
kamu nanti hidupnya agak susah, harus sabar. Gimana? Saran saya nggak usah nikah dengan dua orang, salah satu di antara dua nggak usah. Nikahnya kamu angkihi Usamah bin Zaid. Udah kamu nikah saja sama Usamah bin Zaid saja. Jadi saran saya sama Usamah malah nggak kelamar, belum kelamar, dia masih single. Kemudian udah nikah sama Usamah saja. Nanti saya yang ngatur supaya kamu bisa nikah sama Usamah. Kata Fatimah, ya Nabi karihtu, saya nggak suka sama Usamah, nggak tipe saya. Oh, orangnya yo hitam, orangnya ya Nabi nggak tipe saya ya. Kemudian Nabi mengatakan angkihi Usamah, udahlah nikah sama Usamah saja, baik-baik sudah. Akhirnya karena Nabi kayak setengah memaksa gitu, akhirnya Fatimah, ya wis saya nikah sama Usamah saja. Akhirnya Nabi yang jadi kayak mak comblangnya itu dah, sama kamu nikah sama aku ya Fatimah. Ya Nabi udah. Akhirnya singkat cerita nikahlah dengan Usamah, dan nikahnya barokah, nikahnya penuh dengan kedamaian dan ketentraman dan sakinah mawaddah gitu ceritanya. Nah, yang menjadi dalil saya di sini adalah Nabi mengatakan Muawiyah itu duwe. Ingat Muawiyah setelah itu beberapa tahun, 2 tahun, enggak lama dari situ. Ya, berapa tahun kemudian ya. Itu kemudian Muawiyah yang dikatakan enggak punya duit itu jadi gubernur. Dipilih oleh Utsman bin Affan ya berapa tahun kemudian ya. Kemudian dipilih menjadi seorang gubernur di Damaskus, kaya raya. Setelah itu, setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, dia menjadi raja seluruh kaum muslimin, menjadi khalifah, menjadi orang nomor 1 untuk seluruh kaum muslimin, yaitu menjadi khalifah, kaya raya, hidup di istana. Padahal Nabi mengatakan Muawiyah miskin. Nabi tidak bohong. Nabi mengatakan saat itu ketika kondisinya Fatimah saat itu dan kondisinya Muawiyah saat itu. Muawiyah baru masuk Islam, nggak punya siapa-siapa. Baru masuk Islam Muawiyah, masih mu'alaf, nggak punya kerjaan tetap, masih ini. Ya Nabi fair apa adanya gitu. Dan Nabi juga nggak mendapatkan wahyu tentang masa depan nanti. Ya gitu. Beliau hanya mengatakan sekarangnya ini gitu. Ya. Tapi kalau seandainya dikasih tahu wahyu pasti wis sabar sedilo, pena urip karo Muawiyah, aku jadi ratu we. Nah gitu. Selalu ini. Nah makanya di sini dalil bahwasanya Nabi kalau nggak ada wahyu maka nggak ngerti masa depan juga. Kalau ada wahyu baru tahu gitu. Ya gitu. Baru tahu. Banyak Nabi kita kasih tahu tentang wahyu. Nabi dulu waktu perang melawan salah satu suku dari Yahudi, itu kan suku Yahudi kalah, kemudian Nabi disuguhi makanan, yaitu apa itu? Daging. Daging itu diracun. Kemudian buat Nabi, ini ada makanan untuk panjenengan. Ini kata orang Yahudi setelah Yahudi kalah. Ya Yahudi Bani Nadir apa ya lupa saya. Salah satu suku dari Yahudi itu kalah. Kan suku Yahudi kan banyak itu. Nah, salah satu suku kalah dia. Kemudian setelah kalah, kemudian disuguhi makanan tapi diracun. Maka kemudian ketika Nabi mengangkat makanannya atau dagingnya itu, daging mengatakan, wahai Nabi, wahai Rasulullah, aku diracun, aku ada racunnya, jangan engkau makan. Atau riwayat lain, malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, itu diracun, jadi kamu jangan makan. Maka akhirnya Nabi nggak jadi memakannya, itu ada racun. Sedangkan ada sahabat satu yang sudah terlanjur makan, akhirnya langsung beberapa saat kemudian langsung meninggal. Racunnya sangat dahsyat. Ini Nabi kalau nggak dikasih tahu, ya nggak tahu.
Tapi karena kasih tahu, ya tahu. Jadi Nabi itu aslinya nggak tahu, tapi kalau dikasih tahu jadi tahu gitu. Ya wahyu. Nah, gitu para Bapak Ibu. Maka terakhir pelajarannya adalah kesimpulannya tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah, maka jangan datang kepada tukang ramal. Kalau barang hilang nggak usah datang kepada dukun. Ya. Nabi aja cari-cari barangnya, cari-cari barang tidak dukun. Itu terus suruh bunga 7 rupa kalau tidak betul semua. Itu ngapusi kafe. Double kafe. Maka Nabi bersabda, man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu 40 yauman. Barang siapa datang kepada tukang ramal menanyakan ramalannya tentang hidupnya, masa depannya, rezekinya, ininya, istrinya dan seterusnya. Kemudian dia tanya seperti itu, maka lam tuqbal salatuhu 40 yauman. Maka dia tidak diterima salatnya 40 malam. 40 lailatan, 40 malam. 40 malam sholatnya tidak diterima, atau 40 hari tidak diterima. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis riwayat Abu Dawud, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa datang kepada dukun yang ngaku-ngaku tahu tentang yang gaib, tentang masa depan, tentang kapan matinya, tentang apa segala macam, kemudian dia membenarkan perkataannya dukun, maka dia telah kufur. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Maka dia telah kufur, dikhawatirkan keluar dari Islam, telah kufur dengan apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini larangan datang kepada orang yang mengaku pintar, ahli menerawang dan seterusnya, atau indigo. Ini yang kita bisa sampaikan tentang ilmu gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita hanya berusaha untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita selalu ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat, hidup yang barokah, rezeki yang barokah, umur yang barokah, dan meninggal dunia dalam keadaan istiqomah di jalan Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.